Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Abdillah. Saya dari Pendidikan Khusus angkatan 2020 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 model pembelajaran yang sering digunakan dalam pendidikan Indonesia. Video ini digunakan untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah strategi pembelajaran. Sebelum kita mengetahui model-model pembelajaran itu sendiri, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih model pembelajaran itu sendiri. Nah, menurut Wikipedia, model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan oleh guru serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembelajaran. Pendapat Suprihatiningrum tahun 2013 yang menyatakan bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur pembelajaran dengan sistematis untuk mengelola pengalaman belajar siswa agar tujuan belajar tertentu yang diinginkan dapat tercapai. Nah, maka dapat kita simpulkan dari pengertian-pengertian tersebut bahwa model pembelajaran adalah segala sesuatu yang meliputi proses pembelajaran, mencakup pola-pola dalam mengajar dan rencana dalam pembelajaran agar terjadinya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Dalam penggunaannya, model pembelajaran disesuaikan dengan materi dan lingkungan belajar agar tujuan kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran dapat terlaksana serta tingkat kemampuan peserta didik dalam menerima pembelajaran. Nah, dalam merumpun model pembelajaran tersebut banyak sekali pilihan-pilihan model pembelajaran yang dapat digunakan. Dan di sini saya hanya akan menjelaskan 3 model pembelajaran yang mencakup pengertian, kelebihan, kekurangan yang sering digunakan dalam pendidikan Indonesia. Yang pertama, model pembelajaran langsung atau direct learning. Definisi dari pembelajaran langsung adalah jenis model pembelajaran yang dimana materi pembelajaran disusun oleh guru untuk disampaikan secara langsung kepada siswa melalui verbal. Model pembelajaran ini kaitannya dengan metode pembelajaran ekspositori, yaitu penyampaian materi dari guru ke murid yang dilaksanakan secara langsung melalui ceramah, demonstrasi, dan tanya jawab. Model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang paling umum dan sering digunakan oleh guru-guru di Indonesia. Kelebihan dari model pembelajaran ini ialah 1. Model pembelajaran ini dapat diterapkan untuk kelas besar dan juga kelas kecil. Yang kedua, dapat mendorong siswa lebih terbuka untuk mengungkapkan kesulitan secara langsung kepada guru. Yang ketiga, efektif untuk pembelajaran tentang materi yang terstruktur dengan waktu yang sangat singkat. Yang keempat, efektif untuk mengajarkan konsep dan keterampilan yang eksplisit kepada siswa. Nah, dalam setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Adapun kekurangan dari model pembelajaran ini diantaranya, yang pertama, siswa akan cenderung lebih mudah bosan jika terus-menerus menggunakan model pembelajaran ini. Nah, yang kedua, karena model pembelajaran langsung banyak melibatkan komunikasi satu arah, guru akan kesulitan dengan mengetahui pemahaman materi yang akan dijelaskan. Nah, yang ketiga, dalam model pembelajaran langsung sulit untuk mengatasi perbedaan dalam hal kemampuan, pengetahuan, tingkat pembelajaran, gaya belajar, serta ketertarikan
siswa dalam belajar. Nah, yang kedua, model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif sejatinya sama dengan model pembelajaran kelompok dengan membentuk kelompok-kelompok di antara siswa. Dan di sini siswa dituntut untuk berinteraksi dengan teman sebayanya dan dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan bersama-sama. Di dalam model pembelajaran ini, siswa diharapkan untuk dapat bertanggung jawab dan dapat saling memberikan penjelasan dari bermacam-macam pendapat agar didapatkan penyelesaian yang akurat. Nah, kelebihan dari model pembelajaran ini ialah 1. Dapat meningkatkan kemampuan belajar siswa secara bersamaan melalui diskusi kelompok. Nah, yang kedua, model pembelajaran ini dapat meningkatkan kemampuan dalam interaksi siswa. Yang ketiga, model pembelajaran ini lebih memudahkan siswa untuk menyelesaikan sebuah masalah. Yang keempat, related dengan kehidupan. Karena masalah-masalahnya diambil dalam kehidupan, siswa juga dapat meningkatkan kemampuan problem solvingnya. Adapun kekurangan pembelajaran ini adalah guru perlu memberikan pengawasan lebih dalam penggunaan model pembelajaran ini. Kedua, di dalam model pembelajaran ini seringkali terjadi fenomena mengekor. Nah, yang berarti hanya menitik beratkan pada salah satu siswa, sedangkan siswa yang lain kurang bertanggung jawab dengan tugasnya. Nah, yang ketiga, model pembelajaran berbasis masalah atau disingkat PBSM. Model pembelajaran ini sudah digunakan sedari dulu. Hal ini membuktikan tingkat keberhasilannya yang tinggi bila digunakan. Cara penggunaannya yaitu dengan menyajikan masalah-masalah yang terjadi yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan siswa dituntut untuk menyelesaikan masalah tersebut. Metode ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah serta kemampuan siswa itu sendiri, yaitu secara aktif dapat memperoleh pengetahuannya sendiri. Nah, kelebihan dari model pembelajaran ini ialah yang pertama, siswa dituntut untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan sebuah masalah. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan problem solving siswa. Yang ketiga, dalam pembelajaran ini siswa dituntut untuk membangun pemahamannya sendiri. Nah, adapun kekurangan dari model pembelajaran ini diantaranya, yang pertama, dalam penggunaan model pembelajaran ini sangat bergantung terhadap materi yang sedang diajarkan, karena tidak setiap materi dapat menggunakan model pembelajaran ini. Yang kedua, model pembelajaran ini sulit diterapkan dalam lingkungan kelas besar karena kesulitan dalam pembagian materi yang sesuai dengan kemampuan anak. Cukup sekian dari saya. Terima kasih untuk sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.